Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 Pendidikan Biologi akan mempresentasikan mengenai bioetika pada praktik genetically modified organism atau biasa disingkat GMO. Anggota kami ada saya, Aida Rahmatul Hidayah, Regina Pinkan Setiaji, Natania Ayu Nirmala, Dimna Gina Ilma, dan juga Oktiaviana Iza Mahmuda. Baik, pemateri pertama bisa langsung memaparkan penjelasannya mengenai definisi GMO. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu GMO. Nah, GMO merupakan bagian penting dari pengembangan ilmu biologi, terutama cabang ilmu bioteknologi. Nah, GMO adalah organisme, dalam hal ini lebih ditekankan kepada tanaman dan hewan, yang telah mengalami modifikasi genom rangkaian gen dalam kromosom sebagai akibat ditransformasikannya satu atau lebih gen asing yang berasal dari organisme lain, dari spesies yang sama sampai divisio yang berbeda. Gen yang ditransformasikan diharapkan dapat mengeluarkan atau mengekspresikan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Nah, pengaplikasian umum GMO ini yang pertama dapat membuat insulin dari bakteri E. coli. Yang kedua, pembuatan jagung Bacillus thuringiensis. Dan yang ketiga ada pembuatan kedelai dan gen resisten herbisida dari bakteri Agrobacterium. Nah, untuk penjelasan yang lebih mendetail akan dipresentasikan oleh presentator kedua. Kepada presentator kedua, saya persilahkan. Baik, selanjutnya adalah pendekatan GMO. Di sini kami ada dua, yang pertama secara universalis dan juga secara utilitarian. Pendekatan etika GMO secara universalis itu mengacu pada prinsip-prinsip etika yang dapat diterapkan secara global pada pengembangan dan juga penggunaan GMO. Prinsip ini itu menekankan bahwa pengembangan dan penggunaan GMO itu harus adil dan merata bagi semua orang, tanpa diskriminasi atau penindasan terhadap kelompok tertentu. Di sini yang pertama ada prinsip kewaspadaan. Prinsip ini itu menekankan bahwa pengembangan dan juga penggunaan GMO itu harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan dampak jangka panjang pada lingkungan dan juga kesehatan manusia. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan penelitian yang cermat dan memastikan bahwa GMO itu aman dan tidak membahayakan lingkungan ataupun kesehatan manusia. Selanjutnya ada prinsip tanggung jawab. Prinsip ini itu menekankan bahwa para pengembang dan juga pengguna GMO itu harus bertanggung jawab atas dampak dari penggunaan GMO sendiri. Hal ini dapat dicapai dengan memastikan bahwa para pengembang dan pengguna GMO memahami risiko dan manfaat dari penggunaan GMO dan juga bertanggung jawab atas dampak-dampaknya. Selanjutnya ada prinsip keterbukaan. Prinsip ini itu menekankan bahwa informasi tentang pengembangan dan juga penggunaan GMO itu harus transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan memastikan bahwa informasi tentang GMO itu tersedia secara publik dan juga mudah dipahami oleh masyarakat. Jadi, pendekatan etika GMO secara universalis itu bertujuan untuk memastikan bahwa pengembangan dan juga penggunaan GMO itu dilakukan dengan cara yang etis dan juga bertanggung jawab. Selanjutnya, ada secara utilitarian. Pendekatan utilitarian itu terhadap etika transgenik akan berfokus pada memaksimalkan keuntungan keseluruhan dari tanaman dan hewan hasil rekayasa genetika sambil meminimalkan potensi kerugiannya. Ini itu akan membutuhkan evaluasi yang cermat dari setiap tanaman dan hewan transgenik tertentu.
dan juga mempertimbangkan dampak sosial dari lingkungan yang lebih luas dari penggunaannya. Selanjutnya ada juga batasan-batasan dan juga peraturan GMO. Yang pertama adalah Kementerian Pertanian dan juga Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM itu harus bertanggung jawab atas memantau dan mengatur transgenik. Dan yang kedua, produk transgenik itu harus menjalani serangkaian tes sebelum dirilis ke publik. Dan yang terakhir, negara tersebut itu telah mengimplementasikan protokol Cartagena tentang keamanan hayati yang mengatur perdagangan transgenik internasional. Baik, terima kasih. Bisa dilanjutkan dengan presentator yang ketiga. Silakan. Ya, selanjutnya ada pendapat pro dan kontra GMO. Yang pertama, pendapat pro dari Koswara, yakni keuntungan pangan hasil rekayasa genetika, antara lain meningkatkan efisiensi dan produktivitas, nilai ekonomi produk, perbaiki nutrisi, nilai palat hidup yang telah ditingkatkan kemampuan genetisnya melalui rekayasa genetis. Secara mudah dapat dipahami bahwa dengan rekayasa genetis, komponen makhluk hidup dibuat atau disesuaikan sehingga menjadi lebih unggul. Semisal tahan hama, tahan penyakit, dan lebih banyak menghasilkan panen atau menambah gemuk hewan ternak. Yang selanjutnya ada pendapat kontra. Ini menurut penelitian Smith bahwa antara tahun 1994 dan 2001, saat yang bersamaan dengan produk GMO membanjiri pasar penyakit yang berhubungan dengan makanan meningkat 2 kali lipat. Produk hasil GMO dapat menyebabkan alergi, toksis, karsinogenik atau potensi kanker, dan anti-gizi. Menurut dokumentasi dari Smith, dalam buku Genetic Roulette, setidaknya 60 risiko kesehatan kan peningkatan 5 kali lipat resiko kematian. Bayi yang dilahirkan tidak cukup berat badan, ketidakmampuan bereproduksi tikus jantan yang diberi makanan kedelai transgenik mengalami kerusakan sel-sel sperma muda. Yang kedua, dapat merubah fungsi DNA dari embrio tikus yang diberikan makanan kedelai transgenik atau GMO. Beberapa petani di Amerika Serikat telah melaporkan masalah kemandulan atau kesuburan antara babi, sapi yang diberi makan varietas jagung GMO. Penyidik di India telah mendokumentasikan masalah kesuburan serius, termasuk kematian, di antaranya kerbau yang diberi makan biji kapas GMO. Yang ketiga, hewan yang mengonsumsi makanan GMO mengalami pendarahan perut, berpotensi bertumbuhnya sel prakanker, kerusakan organ dan sistem kekebalan tubuh, peradangan ginjal, masalah dengan darah, sel hati, dan kematian yang tidak dapat dijelaskan. Yang keempat, ada alergi terhadap kedelai telah meningkat setelah pengenalan cara menanam dengan metode GMO atau kedelai transgenik. Yang kelima, ada gen dari tanaman GMO mentransfer bakteri usus manusia yang mungkin akan mengubah flora usus menjadi hidup seperti pabrik pestisida. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator keempat. Baik, untuk yang selanjutnya, itu ada studi kasus GMO yang berkonotasi bioetik positif, yaitu tanaman jagung yang mudah terserang hama melalui rekayasa genetis dapat disilangkan dengan jenis bakteri yang dapat melawan hama tersebut, sehingga menjadi tanaman jagung tipe baru yang tahan hama. Ini yang pertama, bakteri Bacillus thuringiensis atau BT mengandung gen yang mampu
mematikan hama. Selanjutnya, gen BT tersebut dimasukkan ke dalam gen tanaman jagung. Yang ketiga, tanaman jagung tersebut diserang oleh hama ulat. Yang keempat, ulat akan mati bila memakan tanaman yang telah disisipi oleh gen BT tersebut. Tanaman transgenik tahan hama mempunyai keuntungan ganda. Karena dengan disisipi oleh gen bakteri atau BT, sel tanaman akan menghasilkan kristalin protein yang bersifat toksik terhadap hama serangga tertentu. Tanaman transgenik yang sudah berhasil dilepas di lapangan mempunyai banyak manfaat, terutama pada bidang pertanian. Tanaman transgenik yang tahan terhadap insekta, herbisida, dan toleran terhadap lingkungan secara langsung berperan dalam meningkatkan produktivitas. Hal ini dapat dipahami karena tanaman dapat menghadapi tekanan lingkungan, sehingga semua fase kehidupannya dapat dilalui dengan baik. Tanaman transgenik yang tahan terhadap insekta akan menurunkan frekuensi aplikasi pestisida. Nah, dalam kasus ini, tanaman transgenik mampu meningkatkan keramahan terhadap lingkungan. Baik, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh presentator berikutnya. Oke, terima kasih. Pada selanjutnya ini, saya akan menjelaskan mengenai contoh studi kasus bioetika yang berkonotasi negatif. Nah, kasus ini terjadi pada beberapa jenis ikan dalam suatu perusahaan yang disebut Glowfish. Nah, ikan-ikan tersebut antara lain bernama spesies Danio atau ikan zebra, kemudian Gymnocorymbus ternetzi atau ikan tetra, kemudian Puntius tetrazona atau ikan tiger, kemudian Epalzeorhynchonatum atau hiu pelangi, dan Betta trifasciata atau ikan beta. Nah, ikan ini ketika diletakkan di suatu tempat yang gelap atau diberikan lampu LED akan bersinar dengan cahaya yang warna-warni. Hal ini disebabkan karena sebelum ikan menetas dari telurnya, ikan disisipi oleh gen yang disebut gen GFP atau Green Fluorescent Protein. Di alam liar, gen GFP itu sebenarnya berasal dari cumi-cumi. Sehingga cumi-cumi yang diambil itu merupakan cumi-cumi yang dapat bersinar dalam gelap. Nah, mengapa kok disebutkan bahwa ini adalah contoh bioetika yang negatif? Sebab gen GFP yang pada ikan glowfish tersebut dapat diturunkan dari orang tua ke anaknya. Ataupun sebaliknya, bisa di-backcrosskan gen-gennya dari anakan dengan paternal yang pertama, atau disebut backcross. Dalam biologi, istilah backcross maupun penyisipan gen-gen yang diturunkan kepada anakan itu disebut line breeding. Line breeding merupakan nama lain dengan inbreeding. Dan seperti yang kita ketahui, perlakuan inbreeding seringkali memberikan efek-efek negatif kepada keturunan-keturunan selanjutnya, seperti kecacatan atau pendarahan, bahkan kematian. Selain itu, ikan-ikan glowfish yang bersinar, jika terlepas di alam, akan bisa mempengaruhi ekosistem. Hal ini dikarenakan jika di alam tidak ada predator alami yang memangsa ikan tersebut,
maka ikan tersebut bisa beranak pinak walaupun dalam waktu yang lama. Tetapi jika ada predator alami atau wild type dari ikan-ikan glowfish, maka kemungkinan ikan-ikan glowfish tersebut akan dimangsa predator atau kalah dalam kompetisi breeding dengan ikan-ikan pejantan wild type yang ada di alam. Nah, sekian presentasi dari kelompok 6, pendidikan biologi, mengenai bioetika pada praktik genetically modified organism atau GMO. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.